Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan ini. Oke, temanya yang pertama ini adalah berbicara tentang harapan, pemulihan, juga tentang bersinar. Atau bisa juga kayak mengikuti panggilan hati kamu ya. Misalnya purpose kamu atau kamu ada sesuatu yang memanggil-manggil di hati kamu dan menjawab panggilan itu. Ini bisa mengindikasikan cinta, kasih sayang, hubungan romantis, atau ekspresi cinta dan kasih sayang kamu pada orang-orang terdekat kamu. Inilah adalah sebuah akhir yang tidak terduga ya, sesuatu yang mengagetkan, sebuah ending. Tapi nanti kita lihat ini berbicara tentang apa. Apakah akhir dari sebuah masa sulit atau ada yang perlu berakhir? Oke, sangat menarik ya. Gini, temanya buat kamu di tengah ini adalah chariot ya. Chariot itu kan berbicara tentang pergerakan, energi yang bergerak cepat, bisa jadi progres juga, kesuksesan, pencapaian. Dan di sini tuh di deret ini kan tadi aku bilang ada sesuatu yang berhubungan dengan cinta atau kasih sayang, bisa jadi ya. Di sini kan Four of Wands nih. Pertama, ini mengindikasikan sebuah progres dalam sebuah hubungan. Misalnya, kalau kamu udah ketemu seseorang, hubungan kalian berlanjut ke tahapan berikutnya, atau bisa juga ini adalah orang yang akan kamu temuin dan dia akan jadi kayak rumah masa depan kamu gitu ya. Progresi hubungan kamu atau kamu menemukan sosok yang potensial di bulan Mei ini. Lalu bisa juga kayak sesuatu yang kamu bangun, sesuatu yang kamu kerjakan selama ini kan membangun momentum dan kamu melihat hasilnya di bulan Mei ini. Karena di bawah sini tuh ada dua page gitu ya. Dengan page of wands di sini nih, aku melihat bahwa kamu memasuki chapter baru kehidupan kamu yang tadi aku bilang bisa berkaitan dengan hubungan, bisa jadi dengan sesuatu yang kamu bangun selama ini. Mungkin ya sebagian dari kamu, karena di sini tadi ada sesuatu tentang mengikuti panggilan hati dan kamu udah memikirkannya selama ini dengan hermit di sini ya. Sebagian dari kamu di waktu lampau sebelum kamu nonton reading ini mungkin udah berapa bulan, berapa minggu, kamu menimbang-nimbang dan akhirnya kamu pelan-pelan nih melangkah mengikuti panggilan hati kamu apapun itu bentuknya ya. Bisa jadi ini perjalanan spiritual kamu, bisa jadi ini kayak um, berganti pekerjaan atau perjalanan mendalami sesuatu hal yang penting buat kamu kayak ajaran agama, filosofi, menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan atau memahami diri kamu, kayak mengambil waktu berkontemplasi karena perjalanan hermit ini adalah perjalanan going inside, mencari jawaban dengan kayak memisahkan diri dulu nih dari keramaian ya. Mungkin ada orang-orang yang gak support sama kamu atau ada orang-orang yang apa ya, di saat kamu memilih untuk melakukan perjalanan ini sendiri kayak ada orang-orang, "Lu kenapa? Kok nggak ada kabar? Kok menghilang? Kok begini? Kok begitu?" Kayak membuat kamu jadi bertanya, "Apakah aku udah melakukan sebuah langkah yang tepat?" Gitu ya. Kayak aku selalu bilang sama kamu, yang kamu jalanin itu adalah hidup kamu gitu. Mungkin orang-orang akan bilang apa, bikin sesuatu yang kamu bilang sesuatu yang mungkin akan menggoyang hati kamu. Ingat, jangan sampai hal itu yang mempengaruhi pergerakan kamu gitu ya. Karena aku selalu bilang itu hidup kamu, yang menjalani kamu, yang merasakan kamu, yang memanggil di hati kamu, yang tahu juga kamu. Seperti itu ya. Dan juga bisa jadi juga kamu untuk kamu yang sudah berumah tangga gitu, kamu bisa manifest kehadiran seorang anak dalam rumah tangga kamu karena di sini ada dua page. Page itu juga bisa melambangkan kehadiran anak dalam rumah tangga ya. Dan bicara stabilitas, lihat di sini energinya di waktu yang akan datang diwakili dengan dari chariot ya. Dari chariot ini kamu jadi king of pentacles ya. Kalau berbicara abundant, kamu udah berhasil membangun karir kamu, bisnis kamu, skill kamu karena king of pentacles itu berbicara tangan midas ya. Atau kamu manifest abundant versi sukses yang kamu mau gitu. Mungkin kamu juga sebagian dari kamu kayak kamu khawatir gitu ya sama kompetitor, sama orang-orang yang di sekeliling kamu, mungkin ada orang-orang yang manipulatif atau mengambil keuntungan, jadi kamu waspada, kamu hati-hati, kamu tenang aja. Kayak kayak orang-orang yang seperti itu tuh misalnya dia mengambil keuntungan, manipulasi orang-orang seperti itu ya, terutama dengan energi kosmik sekarang, itu pasti nggak akan bisa lama-lama deh, segala sesuatu yang tersembunyi sekarang akan terungkap ya. Kayak ibaratnya kalau kamu nonton berita ya, semua orang-orang petinggi itu yang menyembunyikan banyak hal di balik kegelapan sekarang semuanya terungkap, jadi kamu nggak perlu khawatir sama yang kayak gitu-gitu. Sekarang
ini waktunya menurut aku ya, kamu nggak bisa lagi bermain-main dengan intensi yang nggak baik, manipulasi, mengambil keuntungan dengan melanggar integritas, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Yang tadi di sini ada sebuah akhir dari kalau ada orang-orang seperti itu di hidup kamu, sepak terjang mereka akan berakhir ya, mereka akan terungkap, mereka akan ketahuan, bahkan mungkin mereka akan menuai karmanya mereka. Di waktu lampau ini ya, aku melihat juga gini, mungkin kalian sempat terpisah dengan orang yang sama, atau dengan Two of Cups di sini dan di sini ada Five of Swords ya, mungkin ada hubungan yang ditentang gitu. Kalian berencana untuk melanjutkan ke tahapan yang serius, sebenarnya kalian gak ada masalah, tapi orang-orang di sekitar kalian yang bermasalah gitu dengan hubungan kalian. Tapi kayak aku melihat kalau misalnya kalian tetap memilih hubungan ini dan mengabaikan walaupun mengambil resiko gitu ya, dengan hubungan ini kalian mungkin akan dijauhi, dicoret dari kartu keluarga, tapi kan aku selalu bilang kalian yang menjalani hubungan, kalian yang paling tahu, dan kalian yang paling ngertiin kalau kalian yakin sama orang ini, lanjutkan gitu. Karena pada akhirnya yang menua bersama kamu kan orang ini dan kamu, seperti itu ya. Tapi sebagian lagi hubungan ini berakhir karena memang tadi ada kebohongan, ada kecurangan, ada yang tidak jujur, ada yang tidak setia. Jadi kamu kayak, ya udahlah hubungan ini perlu berakhir kayak gitu. Mungkin aku perlu sendiri dulu, mungkin aku perlu fokus sama hal yang lain dulu. Fokus sama hal yang lain tuh misalnya kayak mengikuti panggilan hati aku. Dan tadi aku bilang kan ada orang-orang yang akan melihat karmanya gitu. Dan bisa jadi ini juga bentuk keadilan semesta buat kamu karena kamu udah berintegritas, kamu jujur, kamu berdedikasi dengan apa yang kamu lakukan gitu, dengan hubungan kamu juga kayak nggak pernah melakukan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kayak kamu ketemu sama orang ini ya udah gitu. Udah ibaratnya keadilan semesta buat kamu, karma baik buat kamu juga. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan hubungan romantis, kamu yang berpikir tentang finansial, bisnis, karir, atau apapun itu yang sedang kamu bangun, perjalanan spiritual kamu akan ada progresi signifikan dalam itu semua ya di bulan Mei ini. Terutama dengan aspek Pentacles, dan kamu kayaknya bakalan sibuk sih. Karena kamu manifest sebuah realita baru, sebuah abundance yang baru, kesempatan baru, pekerjaan baru, rekan bisnis baru. Di sini ada Two of Pentacles, ini adalah kartu yang berbicara tentang keseimbangan, pertama harmoni, lalu juga mengintegrasikan sesuatu yang baru di dunia realita kamu dengan sesuatu yang udah berlangsung selama ini. Yang tadi aku bilang mungkin kamu akan sibuk karena banyak hal baru nih di hidup kamu. Jadi kamu kayak mungkin membuat skala prioritas, membagi waktu, atau to-do list gitu, yang mana dulu yang perlu dikerjakan. Tapi itu dalam artian positif ya. Kalau bicara tentang konteks bisnis pekerjaan, dan kamu nggak perlu yang tadi di sini. Ini lebih pada kamu mungkin khawatir ya akan ada orang-orang yang punya intensi nggak baik sama kamu, nusuk dari belakang, nggak jujur, atau rekan bisnis yang nggak jujur, rekan kerja yang nggak jujur, nusuk dari belakang. Kamu nggak perlu khawatir, aku tekankan, kamu nggak perlu khawatir dengan hal itu karena sepak terjang mereka akan berakhir. Kalau memang ada yang seperti itu, sepak terjang yang seperti itu akan berakhir. Dan aku selalu bilang, Kak, dengan energi kosmik yang sekarang ini ya, perilaku seperti itu nggak akan bisa lama-lama untuk ditutupin. Oke, segitu aja readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.